Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama Bapak Yogi Wayarasya Putra. Kita kembali di bimbingan konseling 2 untuk kelas 10. Nah, kemarin kita sudah mempelajari atau bimbingan secara bersama, di mana materi yang sudah kita bahas yang minggu lalu adalah konsep diri remaja. Nah, tentunya teman-teman pasti masih ingat apa yang dinamakan konsep diri remaja ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk selanjutnya bimbingan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai menggali rahasia potensi diri. Menggali rahasia potensi diri. Oke. Nah, di mana tujuan dalam bimbingan konseling pada pagi hari ini kita harus dapat mengenali potensi diri serta berusaha mengoptimalkannya untuk meraih sukses di masa depan. Tujuannya seperti itu, teman-teman. Untuk mengenal potensi diri kita agar kita dapat berusaha memaksimalkan semaksimal mungkin untuk meraih sukses kita di masa depan atau cita-cita kita. Oke, selanjutnya ada apersepsi, yaitu dimana setiap manusia diciptakan unik dengan segala potensi talenta yang dimilikinya. Namun tak banyak yang dapat mengetahui dengan persis potensi apa yang dimilikinya. Tugas kita sebagai manusia adalah mengenali sebagai potensi yang diberikan Tuhan kepada kita dan menggunakannya dalam melaksanakan tugas hidup kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita dapat melihat sejumlah potensi itu dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Misalnya, ada orang yang diberi kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki karisma dan kecakapan memimpin yang baik. Ada juga seorang guru yang diberikan kemampuan yang mampu mengelola kelas dan menyampaikan materi pelajaran dengan baik. Nah, ada juga seorang siswa yang diberi kemampuan dalam memahami setiap pelajaran dengan baik. Nah, termasuk teman-teman ini di poin terakhir ini, sebagai siswa sudah diberikan kemampuan untuk memahami setiap pelajaran dengan baik. Jadi beberapa pelajaran semua harus bisa untuk dipahami setiap pelajaran. Next. Nah, di sini untuk pengertian potensi, di mana potensi memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Itu menurut Wiono. Sedangkan untuk potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Secara sederhana, potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan menurut Majdi. Nah, di sini gabungan dari potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan kekuatan baik. Mohon maaf, itu yang kedua bagian ini yaitu gabungan dari potensi diri merupakan kemampuan kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Potensi itu bukanlah sebuah produk atau barang yang sudah jadi. Potensi atau talenta yang meningkatkan kinerja produksi hidup kita adalah hasil atau produk dari pengalaman belajar yang pengalaman hidup kita sehari-hari yang sudah kita refleksikan. Nah, di sini ada 5 macam potensi diri. Macam-macam potensi diri pada manusia. Manusia memiliki potensi diri yang dapat dibedakan menjadi 5 macam.
yaitu yang pertama ada yang namanya potensi fisik. Nah, potensi fisik di sini potensi yang bisa kita lihat secara langsung, teman-teman. Nah, yang kedua ada yang namanya potensi mental intelektual. Jadi kita bisa melihat dari kemampuan kita, mental kita seperti apa dan lain-lain. Untuk yang ketiga, potensi sosial emosional. Nah, di sini dalam bersosialisasi dan rasa emosional kita pun memiliki potensinya masing-masing. Yang kelima ada yang namanya potensi mental spiritual, di mana di sini berkaitan dengan mengenai keagamaan atau kepercayaan masing-masing. Potensi daya juang. Nah, di sini yang dimaksud dengan potensi daya juang, di mana di sini daya juang yaitu daya saing, daya berkompetisi, dan lain-lain. Nah, di sini selanjutnya ada mengenai tips mengenali potensi diri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Kenapa kita harus mengenali diri sendiri? Karena segala apa bentuk kepribadian kita yang kita tunjukkan harus kita kenali, harus kita ketahui seperti apa diri kita, kepribadian kita seperti apa, dan lain-lain. Yang kedua, tentukan tujuan hidup. Tentu di sini tujuan hidup setiap siswa atau teman-teman pasti berbeda-beda. Tujuan hidupnya harus kita tentukan dari sekarang. Tujuan kita hidup apa? Nah, yang nomor 3, kenali motivasi hidup. Sini kita mengenali motivasi hidup itu seperti apa yang membuat kita termotivasi saat ini untuk kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, bernegara, beragama. Nah, seperti itu. Jadi apa yang membuat kita, apa motivasi kita? Jadi kita harus bisa mengenali motivasi hidup kita sendiri. Yang keempat, hilangkan negative thinking. Nah, atau rasa negative thinking. Negative thinking itu merupakan pemikiran-pemikiran yang negatif. Jadi kita harus menghilangkan atau menghindari perilaku yang berbau negatif atau kurang baik. Yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Nah, di sini yang dimaksud mengadili diri sendiri seperti halnya ketika kita merencanakan tujuan A, tetapi hasil rencana tujuan A tidak mencapai target. Nah, kita menyalahkan diri kita sendiri karena berbagai hal. Misalnya ketika kita belajar kita malas dan lain-lain. Nah, seharusnya itu menjadi koreksi diri kita, tidak menyalahkan diri kita sendiri. Seharusnya menjadikan koreksi untuk selanjutnya agar lebih baik lagi. Oke, selanjutnya ada tips mengenali potensi diri. Yang pertama, percaya diri. Kurang percaya diri bisa dihilangkan kesempatan Anda untuk menggali potensi diri Anda, akan tetapi tidak menghilangkan potensi. Nah, di sini di mana percaya diri memiliki kurangnya percaya diri bisa menghilangkan kesempatan Anda untuk menggali potensi diri Anda. Jadi ketika kita kurang percaya diri, itu dapat membuat kita kesulitan dalam menggali potensi diri kita, sehingga kita harus percaya diri untuk menggali potensi diri kita yang kita miliki.
tetapi itu tidak merubah atau menghilangkan potensi kita. Jadi hanya menghilangkan kesempatan aja. Nah, yang kedua, hobi dan minat. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda sukai bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan seharusnya. Jadi cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat Anda. Akan tetapi jangan lupakan yang bukan minat Anda. Jadi seperti ini, teman-teman memaksimalkan hobi yang teman-teman jalani atau teman-teman sukai dengan harapan hasilnya akan memuaskan. Jadi gali sebanyak mungkin rasa potensi diri kita melalui hobi dan minat. Hobi kita apa, minat kita apa. Nah, dari situ juga kita bisa mengenali potensi diri kita dengan melihat hobi dan minat. Yang ketiga, pergaulan. Misalnya, jika Anda mempunyai pergaulan yang baik dengan orang yang pintar, maka akan menjadi pintar. Nah, di sini pergaulan juga berpengaruh, teman-teman, untuk mengenali potensi diri. Contohnya sudah ada, ketika kita bergaul dengan teman-teman yang baik, pintar, dan lain-lain, insya Allah kita akan mengikuti mereka. Begitupun sebaliknya, ketika kita salah pergaulan, maka pergaulan kita jadi kurang baik. Jadi pastikan pergaulan atau lingkungan teman-teman di sekitar Anda baik untuk kita mampu untuk mengenali potensi diri itu. Yang ketiga, pergaulan. Nah, selanjutnya kegiatan. Nah, oke, ini usah. Oke, terima kasih. Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Silahkan teman-teman untuk mengikuti tugas selanjutnya, yaitu membuat video mengenai cara menggali potensi diri. Nah, ini di bagian yang nomor 2, kan tipsnya ada 3. Tugas dari teman-teman membuat catatan terlebih dahulu, nanti dikirim foto hobi dan minat teman-teman itu apa, kenapa hobi teman-teman seperti ini, dituliskan, tulis tangan di kertas lembar, nanti difoto hobinya apa, dijelaskan kenapa hobinya. Misal hobinya bermain bola, bermain basket, dijelaskan apa dari kecil emang seperti sering bermain bola, bermain basket, menyukainya dari mana. Nah, nanti untuk hobi dibuatkan video, dikirim ke channel masing-masing, dan untuk linknya dikirim di file Bapak atau Google Form yang akan disediakan selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.